Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy A8 Plus atau SM Strip A730. Ya, untuk kronologi atau kerusakannya, ponsel ini tuh habis terjatuh lalu layarnya blank ya. Nah, ini coba saya pencet tombol on off, dia itu tidak ada respon sama sekali ya, tidak menampilkan gambar ataupun tidak ada respon apapun ya. Tapi yang bisa kita lihat itu yaitu LED notifikasi ya, LED notifikasi di bagian atas itu ada lampu LED yang nyala ya. Jadi ponsel ini tuh sebenarnya nyala tapi memang tidak menampilkan gambar ya. Ya mungkin karena ini efek jatuh ya, jadi ponselnya tidak menampilkan gambar, kan kemungkinan besar memang LCD-nya yang memang bermasalah ya. Walaupun tidak pecah tapi mungkin dia sudah bermasalah jadi tidak menampilkan gambar. Nah, ini adalah part dari LCD dan layar sentuh dari Samsung A8 Plus ya. Oh ya, itu jangan dilihat ada tulisan ori ya. Itu tulisan itu bukan saya yang ngasih, tapi itu saya beli di suppliernya atau toko partnya, itu memang sudah ada tulisan seperti itu ya. Jadi saya tidak dengan sengaja membuat video ini terus ditulis itu LCD-nya ori ya, enggak ya. Itu saya juga beli. Jadi itu sudah dari sananya ya. Oke, jadi untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy A8 Plus SM Strip A730. Nah, untuk langkah awal untuk mengganti LCD dari Samsung Galaxy A8 Plus itu kita perlu membongkar terlebih dahulu casing bagian belakang ya. Untuk membongkar casing bagian belakang itu saya menggunakan bantuan blower awalnya ya, karena ini sudah saya lepas terlebih dahulu untuk menghemat durasi waktu. Itu akhirnya dengan mudah saya bisa melepas dengan bantuan alat seperti plastik yang lentur ataupun mika lentur. Lalu kita akan menemukan, jika kita sudah melepas casing bagian belakang, lalu kita akan menemukan beberapa baut ya, beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin. Nah, kita lepas terlebih dahulu beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ya kan. Lalu kita lepas casing penutup mesinnya satu persatu. Nah, di sini casing penutup mesinnya itu ada 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, tentunya untuk mengganti LCD dari Samsung Galaxy A8 Plus ini, kita lepas terlebih dahulu konektor baterai yang masih terpasang ke mesinnya ya. Jadi lepas terlebih dahulu untuk agar lebih aman. Lalu lepas bagian fleksibel LCD yang masih tertancap ke mesin. Oh ya, jadi untuk ngelepas LCD itu kita nggak perlu lepas casing bagian belakangnya keseluruhan ya, jadi cukup atas dan tengah. Nah, jika sudah, ini saya pindah dulu ya, ini saya pindah ke meja bagian blower. Nah, ini meja yang ada blowernya, jadi saya bisa melepas LCD ini dengan bantuan blower ya. Ini blowernya saya menggunakan blower Quick 857D dengan kekuatan angin di kisaran 1,5 sampai 2. Nah, kekuatan panasnya ini di kisaran 190 hingga 200 derajat ya. Jadi nggak perlu terlalu panas. Oke, ini saya juga gunakan bantuan alat ya. Ini yang satunya ini opening tool ya, berbahan metal. Yang satunya lagi itu sebetulnya apa ya, semacam kayak bahannya sih kayak metal tapi lentur banget ya. Itu biasanya saya gunakan untuk nyongkel ya, untuk nyongkel IC ya, untuk melepas IC itu, atau untuk itu nyongkel IC yang dilem biasanya itu. Oke, lanjut ya. Ini kita fokus ke ngelepas LCD-nya dan layar sentuhnya ya. Ini ya. Ini kan LCD dan layar sentuh sudah satu set. Jadi satu ya, seperti ini ya. Jadi dia sudah terangkat di area bawahnya. Tinggal saya lanjut ya. Tinggal saya lanjut di area-area yang masih belum terangkat. Oke, jadi gini, kenapa sebenarnya
ini video saya percepat ya, jadi video ini sebenarnya lumayan lama kalau nggak saya percepat. Jadi ini video saya percepat agar menyingkat durasi waktu ya. Kalau nanti terlalu lama nanti malah ngebosenin ya untuk ngelepas LCD seperti ini tuh. Jadi memang untuk ngelepas LCD yang daya rekat lemnya ini cukup kuat itu emang cukup lama juga ya. Kayak contohnya Samsung A8 Plus ini, dia itu kuat sekali lemnya. Jadi ini pelan-pelan aja. Jika dirasa lemnya masih kuat itu kita tembakin blower lagi, terus kita seset lagi menggunakan itu ya, alat bantuan tadi itu ya. Ini adalah plastik lentur tadi yang saya bilang. Ini ada kok dijual di toko part ponsel itu ada ya, tapi saya nggak tahu nama aslinya itu apa. Pokoknya buat misain LCD itu aja tuh sih, rata-rata gitu ya. Nah sebetulnya ini untuk cara ngangkat LCD seperti ini tuh bisa seperti ini ya, menggunakan bantuan blower maupun bisa menggunakan bantuan alat yang mika lentur tadi, plastik lentur itu tadi, terus ditetesin thinner itu juga bisa ya. Nah ini ya, ini adalah panel layar atau panel LCD dari Samsung Galaxy A8 Plus ya. Nah untuk panel LCD dari Samsung A8 Plus ini dia sudah menggunakan teknologi AMOLED ya, jadi cukup tipis panel LCD-nya. Nah untuk panel LCD yang baru itu saya nggak tahu itu kualitasnya betul-betul AMOLED atau cuman ya tembakan aja ya, cuman menyerupai AMOLED gitu aja ya. Nah setelah itu setelah kita berhasil ngelepas LCD dan layar sentuh dari, kita pisahkan ya, kita pisahkan dari casing tengah atau frame dari Samsung A8 Plus nya. Ini kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di area frame-nya ya. Ini lemnya kita bersihkan aja ya, sebersih-bersih mungkin ya, jangan sampai ada yang tersisa ya. Fungsinya kenapa kok kita bersihkan sisa-sisa lem ini, karena kan nanti kita saat masang LCD yang baru, panel LCD yang baru itu kan juga kita akan berikan lem ya. Jadi biar kedudukan LCD ini nggak semakin tinggi gitu loh kalau ada lem yang lama, karena kalau kita tumpuk gitu aja nanti apa ya, nanti kurang presisi ya, karena kita udah menggunakan LCD yang mungkin kualitasnya itu nggak sebagus originalnya ya. Bisa saja LCD yang baru itu lebih tebal LCD-nya, misalnya fisiknya itu lebih tebal daripada yang originalnya, itu bisa saja. Maka dari itu sisa-sisa lem ini juga kita bersihkan aja agar nanti kedudukan LCD yang baru itu bisa enak ya, bisa rata, bisa baik lah pokoknya kedudukannya, agar tidak terlalu tinggi, bisa presisi juga ke framenya. Oke ya, ini pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa bersihkan semua lem-lem yang masih tersisa di area frame atau casing tengah dari Samsung Galaxy A8 Plus nya ya. Ini ya, ini saya bersihkan ke semua sekeliling ya, sekeliling framenya ya. Ya untuk bersihkannya saya biasa menggunakan pinset bisa ataupun cutter, tapi hati-hati ya, karena kalau kurang hati-hati nanti bisa merusak atau membuat lecet dari frame atau casing tengah dari Samsung Galaxy A8 Plus nya ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru untuk bersihkannya. Yang penting kita aman ya. Jadi untuk bersihkan itu pelan-pelan aja agar aman ya. Ini kurang dikit ya, emang lama ini ya. Ini video juga saya percepat ya. Jadi video-video tutorial saya itu yang saya percepat itu rata-rata bagian untuk melepas LCD menggunakan blower ataupun ini ya, membersihkan lem seperti ini itu juga saya percepat ya, karena bisa lama sekali ya. Jadi kalau nggak saya percepat, saya proses gantinya itu bisa memakan waktu kurang lebih sejaman ya. Jadi mulai bongkar sampai ngerakit itu bisa kurang lebih 1 jam.
Ya oke ya, ini LCD yang baru. Ya, LCD yang baru akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, ini ada plastik-plastik ya. Ada plastik-plastik yang masih menutupin LCD-nya. Nah, untuk plastik-plastiknya itu kita lepas-lepasin aja ya, dengan syarat ini LCD-nya sudah dites terlebih dahulu dan memang kondisi fungsionalnya normal ya. Mulai dari kondisi fungsional dari LCD, layar sentuh, pencerahan layar dan lain-lain itu sudah dipastikan normal, nggak ada masalah. Nah oke ya, itu selain ada plastik, di fleksibel LCD-nya juga ada lem ya, double tip maksud saya, bukan lem, double tip itu yang sudah disediakan dari bawaan LCD-nya. Itu kita lepas lalu kita tempelkan fleksibel LCD-nya ke area belakang LCD-nya ya. Jadi seperti itu tadi ya, bisa dilihat. Nah ini ada plastik lagi ya, kita lepas saja, dan juga segel-segelnya ini ya kita lepas saja, karena saya sudah melakukan pengecekan dan hasilnya LCD ini baik-baik aja, nggak ada masalah dengan fungsionalnya. Nah semisal saat saya lakukan pengecekan ternyata LCD atau layar sentuhnya ada masalah, itu pasti saya akan kembalikan atau saya garansikan, saya minta garansi atau minta tuker ke toko spare partnya ya. Jadi saya pasti seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau kita beli LCD itu nggak dites ya, lakukan pengetesan ya. Nah ini kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu untuk memberikan lem. Jadi untuk masang LCD atau panel LCD dari Samsung Galaxy A8 Plus ini kita pasang kita tambahkan lem. Saya menggunakan lem T7000 ya. Kita tambahkan secukupnya aja ya, jangan berlebihan. Secukupnya, yang penting rata ya, dari sisi ke sisi lain itu rata ya. Ini saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Bisa juga menggunakan lem B7000 berwarna bening, boleh saja, sah saja. Karena fungsinya sama atau hasil keringnya itu sama ya antara B7000 dan T7000. Oke ya, ini sudah selesai saya tambahkan lem T7000 di sekeliling area frame atau casing tengah dari Samsung Galaxy A8 Plus nya. Lalu saya pasang LCD nya ke area frame nya ya. Ya ini saya presisikan ya. Nah saya presisikan dari sudut ke sudut agar pas ya, agar pas. Nah ternyata setelah saya pasang ini memang ya bukan ori yang betul-betul ori bawaan seperti pabrik. Ternyata dia ini masih sedikit lebih tebal ya. Ya biasalah seperti itu. Memang kalau yang nggak original itu LCD yang ada di pasaran seperti Samsung ini ya, yang LCD yang berkualitas AMOLED terutama itu rata-rata itu lebih tebal ya, lebih tebal. Walaupun dia bilang bahwa ini ori itu terkadang nggak sepresisi yang originalnya ya. Bagaimanapun original itu yang lebih baik ya. Tapi karena yang original itu harganya cukup mahal, ya solusinya memang kita cari yang lebih murah tapi yang kualitasnya juga nggak terlalu jelek ya. Jadi di pasaran itu kalau Samsung itu ada beberapa kualitas. Ada yang kualitas biasa banget ya, pokoknya jelek banget lah kalau yang biasa itu. Terus ada yang versi kontras, lalu ada yang versi OLED lah, lalu ada yang versi original lah, macam-macam ya pokoknya. Kalau kita temuin di pasaran itu macam-macam kualitasnya. Nah ini jadi untuk memenuhi budget dari pemilik saja ya. Jadi budget dari pemilik ini mampunya untuk beli yang kualitas seperti yang saya pasang ini ya, saya pasang yang seperti diminta dari pemilik ponsel A8 Plus ini ya. Jadi saya sesuaikan saja dengan pemilik dari ponsel ya. Nah setelah cukup saya presisikan LCD-nya, panel LCD-nya ke frame-nya, itu lalu jangan lupa pasang kabel fleksibel LCD-nya ya ke konektor di mesinnya, kita hubungkan. Lalu pasang kembali ya. Ini kita masuk ke proses selanjutnya ya. Ini adalah proses untuk merakit ya. Ya kita kembalikan casing tengah ya, casing penutup mesin maksud saya. Kita kembalikan ke posisinya ya, posisi yang sudah ditentukan ya.
casing penutup mesin yang bagian tengah dan bagian atas ya. Nah, dan juga ini fleksibel ya, fleksibel fingerprint dan penutup kamera itu jangan lupa dipasang. Lalu pasang ini adalah casing penutup mesin yang bagian atas ya. Dan juga kita kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal ya. Ya, ini ya. Ini adalah beberapa baut yang kunci dari casing tengahnya. Oke, video akan saya cut aja ya untuk pasang baut, karena pasang baut ya gitu itu ya, nggak ada spesialnya ya, yes, nggak ada kelebihannya ya. Pasang baut ya habis gini nih. Oke, ya satu persatu hingga terpasang semuanya dengan baik dan benar ya. Nah, setelah kita selesai pasang baut dari casing penutup mesin ini satu persatu, kita lanjut ya. Ini sebetulnya untuk memasang casing belakang itu kita harus tambahkan lem. Jika lem bawaan dari casing belakang awalnya itu masih kurang, sudah rekatnya sudah kurang baik ya, itu kita tambahkan lem, bisa T7000 bisa B7000 terserah. Nah, ini sambil saya nyalakan Samsung A8 Plus nya, tunggu masuk menu ya, untuk melakukan double check ya. Jadi untuk melakukan double check itu kita nyalakan, masuk menu, lalu kita coba. Nah, ini kalau untuk tampilan LCD nya kan sudah oke ya, nggak ada masalah. Nah, untuk fungsional yang lain seperti layar sentuh dan kecerahan layar itu nanti akan kita coba saat sudah masuk menu ya. Ini ya, ini ponselnya sudah masuk menu, Samsung A8 Plus sudah masuk menu. Bentar ya, itu ada pattern locknya, ada polanya. Nah, jika sudah, ini kita coba, kita tes ya. Ini ya, kita kecerahan layarnya. Iya, kecerahan layarnya kita coba ya, dia mau respon ya, lancar ya. Dan juga kita coba fungsional dari layar sentuhnya. Nah, sebetulnya untuk ngecek hardware semacam ini tuh di Samsung itu kita bisa masuk ke menu hardware test ya. Jadi kita ngecek LCD dan layar sentuh itu kita masuk ke menu hardware test, kita masuk di panggilan lalu ketik bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, ini ya, kita bisa ngecek mulai LCD dan layar sentuhnya dan lain-lain itu semua ada di sini ya. Nah, ini saya cek layar sentuhnya menggunakan hardware test. Oke ya, ini saya cek itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah ya. Oke ya, jadi sampai di sini video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy A8 Plus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini LCD yang lama ya. Iya, ini ya. Terima kasih dan salam MBA.